Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini tangan saya ada HP Redmi 5 Plus. Jadi keluhannya dia kalau misalkan dicas dia bukannya bertambah malah berkurang, teman-teman. Terus pas kita coba juga si konektornya juga longgar. Jadi kadang dia masuk, kadang juga enggak, teman-teman ya. Jadi kalau digoyang-goyangin gitu, terus ada ya kadang masuk, kadang enggak. Jadi menurut si pemiliknya ini awalnya apa ya sering dimainin sama anak-anaknya lah gitu ya. Terus di casnya juga lama juga. Alhasil si konektornya juga kadang ngisi kadang enggak, terus sekalinya ngisi lama banget gitu, teman-teman. Oke, ini terus saya bilang ini kalau misalkan casnya kadang ngisi kadang enggak, itu bisa jadi konektornya, saya tuh gitu kan. Cuman si ibu mintanya kalau misalkan ganti satu set bisa nggak, kata gitu. Jadi dia minta digantinya sama papan-papannya, teman-teman ya. Oke aja ya. Jadi buat di 5 plus kan bisa juga dia diganti konektornya doang, atau bisa juga diganti satu papan. Oke, kita bongkar dulu aja, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin bingung ya, kadang kita ngecas cuman pas giliran ditungguin ternyata dia malah turun gitu, atau sambil dimainin dia malah turun. Nah, itu kemungkinan bukan HP-nya ya, bisa jadi hampir 50% itu dari casannya. Kalau misalnya casannya kita udah lama, atau casannya kita yang keluarannya 1 ampere, nah itu nggak bakal ngisi kalau misalkan buat HP sekarang. Buat tipe-tipe Android atau tipe-tipe iPhone itu nggak bakal support ya, kecuali tipe-tipe HP dulu, yaitu masih mungkin bisa ngangkat. Kalau buat tipe HP sekarang itu udah nggak bisa ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang mengalami kasus seperti ini, yang saat dicas dia bukannya bertambah malah berkurang, coba teman-teman beli kabelnya yang bagus dan casannya yang bagus. Nggak apa-apa malah sedikit, yang penting dia awet dan support buat HP-nya, teman-teman ya. Karena percuma kalau beli HP yang kabel yang murah atau batoknya yang murah, tapi ujung-ujungnya tidak bisa kita gunakan ya. Mendingan sekalian mahal tapi support nyampe lama gitu, teman-teman. Jadi bisa dilihat kalau misalkan kabel itu ada keterangan di kalengnya biasanya berapa ampernya. Kalau di batoknya itu ada di batoknya outputnya itu ada yang 2 ampere, ada yang 2,4 ampere, teman-teman. Itu udah support buat tipe-tipe HP sekarang. Oke, jadi buat kasus di HP ini kita bongkar dulu ya. Ini si HP-nya. Backdoornya, karena backdoornya dia bukan dari plastik, jadi agak sedikit susah, teman-teman ya. Jadi kita butuh alat kayak gini buat pencongkel baterai atau pencongkel backdoor, teman-teman. Nanti kalau misalnya udah kita bongkar, tinggal kita ganti papan casnya. Jadi sebenarnya sih emang lebih mudahan ganti papan cas ya. Jadi nggak usah terlalu makan waktu banget gitu. Kan beda kalau kita ganti konektor ya. Kudu copot konektor dulu, terus kita rapihin, habis itu baru kita ganti konektornya. Ya lumayan lah setengah jaman kalau ganti konektor. Tapi kalau ganti papan cas kan paling lama ya 5-10 menit juga udah kelar ya. Ya itu pun kalau misalkan diganti papan cas bener. Karena kadang ada juga yang modelnya dia awalnya nggak bisa dicas, terus diganti papan casnya juga sama nggak bisa dicas. Nah, berarti ada kendala, ada yang short di jalur fibatnya. Jadi kudu dicek di situ satu-satu mana hambatan yang mungkin rusak atau konslet. Oke, ini udah kita buka dulu si speakernya. Tinggal kita siapkan dulu ya papan casnya ini. Nah, kita buka. Karena masih baru jadi masih disegel. Kita gunting dulu. Nah, buat papan casnya banyak ya, dijual di online shop juga banyak, di toko-toko spare part terdekat juga banyak. Harganya juga lumayan ya, masih bersahabat lah. Jadi buat penggantian konektor atau papan cas ya masih dibilang cukup murah ya, nggak terlalu mahal banget gitu. Beda kalau misalkan penggantian IC atau LCD ya jangan bilang murah ya. Terkadang teknisian pun itu dipandangnya sebelah mata.
mentang-mentang yang digarapnya itu kecil jadi sangkanya murah. Padahal kan HP-nya juga lumayan ya, dari 2 juta ke atas, 4 juta ke atas, ya seharga motor lah gitu, seharga motor-motor bekas. Tapi spare partnya juga ya seperti itu. Kalau misalkan kitanya beli mahal ya wajar kalau misalkan spare partnya juga mahal teman-teman. Makanya ada yang KW, ada juga yang kualitas ori. Nah, gimana pinter-pinternya kita dan sebaik-baiknya kita menjaga handphonenya. Oke, ini udah kita pasang fleksibelnya ke papan casnya. Tinggal kita pasang antenanya teman-teman ya. Diusahakan presisi, rapi, biar nggak ada yang ngebendol gitu. Nah, ini kita pasangkan dulu jalur antenanya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang modelnya antenanya kecabut putus, nah teman-teman bisa lihat aja ya di video kita sebelumnya, kita udah pernah share gimana caranya buat jumper antena yang putus teman-teman. Jadi kadang ada juga pas giliran nyabut beginian antenanya ikut kecabut putus ya, atau yang nempel di papannya itu kecabutnya. Itu kita udah share juga di video sebelumnya, tinggal di searching aja di Umisel channel ya. Oke, tinggal kita boot kembali, terus kita pasang lagi si speakernya ini. Nah, juga buat si bautnya jangan lupa ya disimpannya di backdoornya, jadi biar nggak kemana-mana, biar nggak pada hilangan. Kadang ya namanya teknisi kadang suka lupa ya, ada aja yang hilang 1-2 mah dari bautnya. Oke, ini kita pasang dulu si bautnya, kita pasang semuanya. Oke, nah kita cobain ya. Nih kita lihat ya di lihat baterainya masuk 44% ya, jamnya 15:10. Nah, kita coba cas dulu. Normalnya untuk pengecasan cepat itu sekitar 2 menit sampai 3 menit itu naik 1% ya. Jadi 2 sampai 3 menit naik 1% itu sudah disebut fast charging teman-teman. Nah, ini sudah masuk. Nah, oke. Ini kita lihat dipercepat aja ya. Kita cut biar cepet. Nah, kita cek. Ini udah sekitar 4 menit ya, naik tuh 55. Oke, mantap ya. Jadi ini super fast charging banget ya. Jadi udah oke, jadi nggak turun lagi. Nah, terus paling sarannya dari saya buat si usernya ganti casannya juga biar aman. Terus buat teman-teman yang mungkin konektornya sering rusak atau gampang rusak ya, jadi untuk nyabutnya pun jangan digoyang-goyang kanan kiri ya, jadi nyabutnya pas lurus. Untuk yang tipe mikro itu paling sering banyak yang rusak di konektornya itu gara-gara nyambutnya kadang lurus, kadang kanan, kadang kiri, kadang di keatasin, kadang ke bawahin. Nah, itu cepat rusak di konektornya. Makanya untuk pencabutan lurus ya. Jadi jangan dibengkok-bengkokin, tarik lurus aja tek gitu sekali ininya. Nih contoh kita cas ya. Nah, oke, sudah isi. Nah, untuk cabutnya lurus. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.